Puji Tuhan, Shalom. Perkenalkan saya Legiana Limomor, mahasiswa STT Limomor Kristus Bitung, Lodipak, dalam mata kuliah spiritualitas. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hamba Tuhan dan seksualitas. Nah, kita masuk dalam hal yang pertama. Mengapa sih kita perlu membicarakan atau perlu membahas mengenai seksualitas ini? Karena yang pertama, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dosa seksualitas ini, terlepas dari pilihan apapun yang diambil. Karena pada dasarnya manusia ini juga butuh dengan seksualitas. Kemudian yang kedua, karena banyak situasi atau kasus di kalangan hamba Tuhan yang berkaitan dengan seksualitas, sehingga mengetahui citra sebagai hamba Tuhan dan mengalami perubahan iman. Sehingga kita sebagai hamba Tuhan harus mengerti dengan benar bagaimana sih seksualitas yang benar, atau hal apa yang benar mengenai seksualitas ini, sehingga kita hamba Tuhan tidak akan jatuh dalam dosa ini. Berikutnya yang kedua yang kita akan bahas mengenai beberapa ajaran firman tentang seksualitas, khususnya dalam Amsal. Kita akan membahas mengenai seksualitas dari perspektif Amsal 7 dan Amsal 5, yang dimana kita ketahui bersama Amsal ini adalah kitab yang temanya berkhususkan kepada hikmat. Seperti Amsal 7 ayat 4 dan 5, yaitu katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, disebutkanlah pengertian itu seanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa memiliki pengetahuan belum tentu tidak akan jatuh dalam dosa perzinahan ini, yaitu dosa seksual. Sehingga kita harus waspada untuk dosa ini, dosa seksual. Sehingga kita memiliki kewaspadaan dalam menjalani kehidupan, sehingga tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Dalam Amsal 7 ayat 10 sampai 14, di situ, maka datanglah penyongsong dia, seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar dasarku itu. Nah, dalam ayat ini menunjukkan hati-hati dengan dosa perzinahan, karena dosa ini memiliki argumentasi rohani. Dalam ayat yang ke-14, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Nah, pada zaman perjanjian lama, korban keselamatan ini adalah hal yang diinginkan Tuhan, hal yang disuruhkan kepada bangsa Israel. Nah, otomatis hal ini adalah hal rohani. Namun sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, ia melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang salah di mata Tuhan, sehingga kita harus hati-hati dengan dosa perzinahan, karena dosa ini memiliki argumentasi rohani. Kemudian yang ketiga, dalam Amsal 5 ayat 3 sampai 4, di situ dikatakan bahwa karena bibir perempuan jalang meninggikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Di sini dosa ini dikatakan dalam firman Tuhan licin seperti minyak. Jadi gampang orang terjerumus di dalamnya, dan manis seperti madu. Manis berarti enak. Sehingga dosa ini dapat memikat hati manusia karena pertama, gampang dan enak. Namun dosa ini berakibatkan kepada yang dikatakan di sini diumpamakan seperti pahit seperti empedu. Pahit seperti empedu ini meskipun kita buang, contohnya seperti itu, tetap akan terasa pahitnya. Sehingga dosa ini bersifat mengikat. Sehingga kita perlu untuk menjauhi sama sekali, tidak menyentuh dosa itu. 4, dalam Amsal 5 ayat 8 sampai 9, jauhkanlah
jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun umurmu kepada orang kejam. Nah, dia di sini yaitu dosa persinahan, di mana ayat Amsal 5 ini dengan judul nasihat mengenai persinahan. Sehingga dalam ayat ini dikatakan jauhkanlah jalanmu daripada dia, daripada dosa persinahan, sehingga supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu. Masa remaja adalah masa-masa berharga, masa-masa berharga dalam kehidupan manusia, sehingga kita harus menjauhkan diri kita dari dosa ini, sehingga waktu-waktu berharga yang kita miliki tidak akan terbuang sia-sia. Kemudian yang kelima dalam Amsal 5 ayat 10, di situ firman Tuhan supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payamu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Nah, di sini berarti dosa persinahan ini membuat orang menyia-nyiakan potensinya. Nah, dan di sini katakan supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dari kekayaanmu, dari apa yang kita miliki. Jangan sampai dosa ini yang mempengaruhi kita, dosa ini yang berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan kita pakai untuk manfaat kepada orang lain, tapi hanya untuk memuaskan nafsu kita, sehingga potensi yang kita miliki ini dapat terbuang sia-sia. 6 dalam Amsal 5 ayat 11 itu dikatakan, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Nah, berarti dosa ini dapat merusak fisik kita, merusak diri kita, sehingga kita harus menjauhi dosa ini, sehingga tubuh daging kita ini tidak rusak karena dosa ini. Nah, kemudian yang ketujuh dalam Amsal 5 ayat 18-19, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Dalam Amsal 5 ayat 18-19 ini mengatakan jangan sampai kita salah pilih pasangan, di mana seksualitas ini sangat berhubungan erat dengan seorang yang sudah menikah. Nah, saat kita ingin memilih pasangan, katakan dalam firman Tuhan bahwa kita jangan sampai salah pilih, supaya kita mendapatkan kesenangan, bukan sekedar fisik saja, melainkan psikis kita. Karena kepuasan atau kebahagiaan itu bukan tergantung pada kepuasan fisik saja, tapi kepuasan psikis kita. Percuma kalau hanya sekedar cantik tapi tidak memiliki hati yang baik, maka akan berpengaruh kepada bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita nanti. Sehingga kita harus memilih dengan baik mana yang benar-benar cocok, yang sesuai dengan kemauannya Tuhan, yang pas untuk jadi pasangan kehidupan kita. Dan yang kedelapan yaitu dalam Amsal 5 ayat 20-21, wahai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalan dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Nah, dosa ini ternyata kita manusia ini diawasi selalu oleh Tuhan. Kita yakini mata Tuhan selalu melihat kehidupan kita, sehingga saat kita ingin melakukan dosa ini, kita tiba-tiba ada rasa takut karena Roh Kudus berbicara berlawanan, bahwa hal yang kita lakukan itu berlawanan dengan firman Tuhan, sehingga kita sadar bahwa mata Tuhan selalu ada bagi kita. Nah, kemudian yang terakhir dalam Amsal 5 ayat 22-23, di situ dikatakan orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Kita yakini setiap dosa yang kita lakukan pasti memiliki upah, yaitu maut. Sehingga apa yang kita lakukan pastinya memiliki akibat. Sehingga saat kita mengetahui akibat itu, kita tidak akan jatuh atau tidak akan terjerumus, tidak akan mau ambil jalan itu, karena kita sudah tahu apa yang akan kita terima nanti saat kita berada dalam jalan itu. Jika kita akan membahas 3 akar penyebab dosa ini menurut Amsal 5. Yang pertama, memandang remeh didikan dan teguran. Dalam ayat 3 dikatakan,
13 dikatakan, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajaranku. Nah, saat kita sebagai mahasiswa tidak mau mendengar perkataan dosen, berarti kita tidak menghormati mereka, kita memandang enteng mereka, menganggap remeh mereka. Nah, yang berarti kalau kita tidak mendengarkan ajaran firman Tuhan, berarti kita memandang remeh didikan dan teguran oleh firman Tuhan, sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kurangnya kesadaran ke Tuhan, di mana dikatakan dalam ayat 21, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, segala jalan orang benar terbuka di mata Tuhan. Berarti Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, karena kita kurang sadar bahwa ada kehadiran Tuhan, maka kita berbuat dosa ini, dapat melakukan dosa ini. Yang ketiga, karena tidak disiplin. Kita melakukan sesuatu pada dasarnya dengan hati yang pandang enteng dan tidak kurang sadar, sehingga kita tidak disiplin dalam melaksanakan hukum Tuhan yang peraturan yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa ini. Nah, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu bagaimana menjalani kehidupan seksualitas yang benar dan sehat. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-4, disitu dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Karena inilah kehendak Allah, supaya Allah mau kita ini hidup yang benar dan sehat dalam menghadapi seksualitas ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berkomitmen untuk hidup kudus, hidup yang menjauhi dosa ini, hidup yang memang tidak kompromi dengan dosa ini. Yang kedua, menjauhi dosa. Nah, saat kita mau hidup kudus, berarti otomatis kita harus menjauhi dosa ini. Kita menghindari kehidupan kita dari dosa ini. Yang ketiga, kesetiaan. Saat kita setia, maka segala sesuatu yang kita lakukan pastinya tidak akan mudah terjerumus atau tidak akan mudah jatuh, tidak akan mudah berubah-ubah. Karena orang yang setia ini tetap. Kemudian yang keempat, perempuan dan laki-laki, di mana heteroseksual, di mana tetap sewajarnya sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Adam dan Hawa, demikianlah laki-laki dan harus bersama dengan perempuan. Yang kelima, hidup dalam pengudusan, yang menghidupi kekudusan ini. Tuhan menginginkan kita untuk mengekang nafsu kita, supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa ini. Sebagai hamba Tuhan, dengan seksualitas ini, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kita selalu berkenan di hatinya Tuhan. Memberkati kita. God bless you.